Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah kita bisa hadir lagi bertatap muka dalam sebuah majelis mulia yang insya Allah selalu diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semuanya selalu mendapatkan kemuliaan, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan senantiasa hadir di majelis ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan ya untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Idza ahabballahu 'abdan ista'malahu. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai terhadap hambanya, maka Allah akan menggunakan hambanya itu, menggunakan dalam kebaikan-kebaikan. Ya, jadi ketika kita disibukkan oleh Allah dalam kebaikan-kebaikan, maka itu ciri-ciri bahwa Allah mencintai kepada kita semuanya. Semoga kita semuanya lah orang-orang yang dicintai dan mencintai kepada Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada pagi hari ini insya Allah kita akan melanjutkan kajian atau kuliah tentang Al-Hadis, kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati beliau di kuburnya sana dan menjadikan kuburnya termasuk dari taman-taman surga. Dan semoga Allah memberikan balasan yang berlipat-lipat kebaikan kepada beliau. Dan juga insya Allah kita akan belajar dari syarah atau penjelasnya dari Ad-Doktor atau Ad-Doktor Mustafa Dib Al-Bugha hafizahullahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semuanya termasuk para penuntut ilmu dan juga para ahli ilmu yang mengamalkan ilmunya, dan semoga kita dikumpulkan bersama beliau-beliau di surga. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada pagi hari ini adalah pertemuan yang ke-19. Insya Allah kita akan membahas hadis yang ke-16. Ya, hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Jadi ingat bahwa hadis-hadis yang 42 hadis yang ada di dalam kitab Al-Arba'in ini adalah merupakan pokok, merupakan inti, ya, dasar dari agama Islam ini. Jadi kalau kita ingin memiliki pokok atau dasar keislaman yang kuat, yang kokoh, yang sempurna, maka pelajarilah hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah dan amalkanlah dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah ini sudah cukup untuk menjadikan kita sebagai seorang muslim dan mukmin yang sejati. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hadis kita pada pagi hari ini an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah, ya, beliau lebih dikenal dengan nama kunyahnya. Nama kunyah itu yang diawali dengan Abu atau Ummu atau Ibnu. Nah,
Abu Hurairah, Ummu Kulsum, Ibnu Umar, dan seterusnya. Nama aslinya Abdurrahman, ya, Abdurrahman. Beliau termasuk sahabat yang terlambat masuk Islam, ya, sekitar 5 tahun sebelum Rasulullah meninggal. Tetapi waktu 5 tahun itu digunakan semaksimal mungkin agar beliau belajar, ya. Beliau bersama Rasulullah, beliau menangkap semua ucapan-ucapan, tindak tanduknya Rasulullah, dan beliau hafal dan kemudian beliau transferkan kepada sahabat-sahabat yang lainnya. Sehingga beliau walaupun umurnya sudah tidak muda lagi, walaupun sudah tua, tetapi beliau semangat belajarnya sangat tinggi dan semangat menghafalnya sangat tinggi, semangat mengajarkannya juga sangat tinggi, sehingga beliau sampai sekarang pahalanya terus mengalir. Setiap kali kita menyebutkan namanya, ya, beliau mendapatkan transfer pahala. Ya, betapa tinggi dan luhurnya derajat beliau di surga atau di kubur sana, ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, selalu kita mendoakan semoga Allah meridhoi kepadanya. Radhiyallahu anhu, ya. Tujuan paling tinggi seorang muslim adalah mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Anna rojulan, sesungguhnya seorang laki-laki, qala, dia berkata, lin nabiyyi, kepada nabi, ya. Ada seorang laki-laki yang berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ausini, dia berkata, ausini, berilah aku wasiat, wahai Rasulullah, kasih saya nasihat, kasih saya wasiat, ya, kasih saya nasihat, pegangan lah. Nah, inilah sahabat Rasulullah itu luar biasa, ya. Mereka itu memiliki semangat yang tinggi untuk beramal, memiliki semangat yang tinggi untuk mencari ilmu, sehingga beliau langsung datang kepada Rasulullah dan bertanya, Rasulullah, tolong kasih saya amalan, tolong kasih saya sebuah wasiat, pesan agar bisa saya lakukan terus selama umur hidup saya, yang bisa memasukkan saya ke dalam surga, yang bisa menjadikan saya bersama engkau terus sehingga nanti di surga, gitu. Ausini. Nah, ya, kita juga seharusnya seperti itu. Kita sebagai seorang muslim harus selalu bersemangat untuk mencari ilmu, untuk menuntut ilmu, ya. Mencari amalan-amalan yang terbaik, gitu. Amalan-amalan yang kalau bisa yang singkat tetapi padat dan cepat mengantarkan kita ke dalam surga. Nah, ini sahabat pun seperti itu, mencari amalan yang singkat, kira-kira apa, ya, sesuai dengan petunjuk dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita pun kalau Rasulullah sudah tidak bersama kita, kita tanya kepada para ulama, kepada para kiai, kepada para guru, tanya kepada mereka, wahai guru, wahai ulama, ya, tolong berikan saya amalan, tolong berikan saya nasihat, ya, apa yang cocok, yang pantas bagi saya, ya. Mungkin, ya, sebuah nasihat cocok pada seseorang dan tidak cocok pada orang lain, sehingga dia langsung bertanya, langsung meminta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala, Rasulullah bersabda, la taghdab, ya, jangan marah, jangan emosi, kata Rasulullah. Itu amalan yang dahsyat, luar biasa. La taghdab, jangan marah, jangan emosi, jangan murka, bersabarlah, tenanglah, tahan emosimu. Faraddada miraron, lalu Nabi mengulanginya berkali-kali, la taghdab, ya, dalam riwayat 3 kali. La taghdab. Kenapa diulang-ulangi? Karena dalam riwayat lain dijelaskan bahwa, ya, sahabat ini menganggap bahwa nasihat la taghdab itu terlalu sederhana. Kata, ini kan la taghdab kan biasa aja. Mungkin ada yang lain, ya Rasulullah, mungkin yang lain, amalan yang lain, coba. Jangan la taghdab aja. Nah, ternyata Rasulullah tetap mengatakan la taghdab, ya. Ini menunjukkan bahwa la taghdab ini amalan yang dahsyat, yang agung, ya, yang mungkin tidak mudah dilakukan oleh seseorang, ya, tetapi ternyata
amalan ini sangat besar sekali. Nah, dari situlah kemudian sahabat sadar, oh ternyata la taghdab ini adalah amalan yang luar biasa, yang sangat agung ya, yang mencakup seluruh kebaikan gitu. Nah, hadis ini takhrij hadisnya atau sumber hadisnya ada di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Pasti kalau ada di dalam Sahih Bukhari pasti sahih. Bab Al-Adab nomor 5765. Nah, urgensitas hadis ini adalah Al-Jurdani mengatakan bahwa hadis ini sangat penting, ya, sangat urgent sekali bagi setiap Muslim. Harus dia itu memiliki perangai yang seperti ini. Kenapa? Karena hadis ini, la taghdab ini membicarakan tentang kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Ini. Orang yang penyabar, orang yang santun, tidak mudah emosi, tidak mudah marah, itu hidupnya tenang di dunia ini. Tidak dendam, tidak iri, tidak dongkol, ya. Walaupun orang ya memancing-mancing dia untuk marah, tetapi dia tidak marah. Itu. Dan justru dialah orang yang kuat. Orang yang tidak marah itu orang yang kuat. Itu bukan orang yang jago untuk bergulat. Kata Rasulullah, laisa bisur'ah, bukanlah orang yang kuat, orang yang jago bergulat, tetapi orang yang kuat adalah yang bisa menahan amarahnya ketika dia sanggup untuk marah gitu. Nah, jadi kalau kita bisa hidup di dunia ini menjadi orang yang penyabar, orang yang bisa menahan hawa nafsunya, maka dia akan bahagia. Di akhirat pun akan bahagia. Karena dalam riwayat lain disebutkan bahwa Abu Darda mengatakan kepada Nabi, ya, ada yang mengatakan rojulan di sini, seorang laki-laki di sini adalah Abu Darda, ya, yang meminta wasiat kepada Nabi. Maka Rasulullah menjawab, la taghdab, jangan marah, falakal jannah, maka kamu akan mendapatkan surga. Ini satu aja, tidak perlu banyak-banyak amalannya. Kamu jangan marah aja. Jadi orang yang penyantun, jadi orang yang penyabar, jadi orang yang penyayang, maka surga ada di genggamanmu. Itu. Nah, inilah kenapa hadis ini dimasukkan ke dalam salah satu dari 42 hadis kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, akhlak seorang muslim, ya, seorang muslim ini adalah salah satu sifat seorang muslim ini adalah tidak pemarah gitu. Ya, seorang mukmin, orang yang beriman, dia tidak boleh marah, dia harus bersabar. Marah adalah sebuah kata, ya, bisa berupa ucapan-ucapan yang bermakna luas, ya. Bisa bermakna menahan marah, ya. Tidak marah adalah bisa dengan sebuah kata yang mencakup, marah adalah sebuah kata yang mencakup makna yang luas. Berupa apa? Menahan kesabaran. Maksudnya apa? Orang yang bisa menahan marah artinya dia itu sudah mengamalkan amalan sabar. Gitu. Nggak mungkin dia itu tidak marah tapi dengan tidak bersabar. Orang yang tidak marah berarti dia sudah bersabar. Menahan. Sabar itu kan menahan. Kemudian dia memaafkan. Ada orang yang mendolimi dia, mengambil hak dia, memukul dia, menyerempet dia, tapi dia maafkan. Dua, berarti dia sudah melakukan dua amalan besar. Pertama bersabar, kedua dia memaafkan. Kemudian santun, bersikap santun, lemah lembut. Ini juga amalan yang besar. Kemudian rasa malu. Dia dengan bermarah itu kan malu, ya. Mau ditaruh di mana muka dia, oh ternyata dia orang pemarah, dia kan malu jadinya. Nah, dan sifat malu ini adalah sifat yang terpuji. Kemudian dia tawadhu juga. Orang kalau bermarah kan biasanya ingin menunjukkan kekuatannya, ingin menunjukkan kehebatannya, ingin menunjukkan hartanya, jabatannya. Lihat saya ini presiden,
Mau apa kamu? Ah, tuh. Jadi orang yang tidak marah tidak, dia tawadu, merendah, tidak ingin menampakkan siapa dirinya. Kemudian menahan hawa nafsunya, dan yang terakhir dia bermuka ceria, at-tabassum, ya. Dan bermuka ceria itu termasuk sedekah. Tabassumuka fi wajhi ahika sedekah, ya. Senyummu di hadapan saudaramu, muka ceriamu di hadapan saudaramu itu adalah sedekah, sedekah, ya. Kita kalau melihat teman kita senyum itu kita senang, ikut senang. Nah, itu sedekah itu untuk kita. Ya, jadi sedekah tidak hanya dengan harta, tidak hanya dengan uang, makanan, tetapi juga bisa dengan tersenyum begitu. Kemudian yang kedua, muslim yang kuat adalah muslim yang bisa menahan emosinya. Seperti tadi yang saya katakan bahwa Rasulullah bersabda yang artinya yang kurang lebih, bukanlah orang yang kuat, orang yang jago gulat, orang yang bisa mengalahkan para petinju-petinju atau para pegulat-pegulat. Bukan itu. Bukan yang ototnya kuat, ya otot kawat, ya tulang besi. Bukan. Bukan Gatot Kaca, tetapi yang kuat di dalam Islam adalah yang bisa menahan emosinya. Padahal dia sanggup untuk membalas, sanggup untuk marah, tetapi dia tahan. Ya, dia sadar kalau dia bisa menahan marahnya, Allah akan menahan marahnya nanti di akhirat. Balasannya besar, ya. Kalau dia bisa menahan amarah dirinya kepada orang lain, Allah pun bisa menahan amarahnya kepada kita ketika kita nanti di akhirat, ketika kita diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi kalau kita mau marah, bayangkan, oh, jangan marah. Nanti Allah di akhirat pun membalas yang sama kepada saya kalau saya marah begitu. Nah, makanya marah ini akhlak, ya, di antara akhlak inti seorang muslim adalah tidak pemarah, tetapi pemaaf, penyabar, pengasih, ya, lemah lembut, santun, wajah ceria, gitu. Kemudian yang kedua, rindu kepada surga. Nah ini, pesan di atas ditujukan kepada seorang sahabat yang rindu kepada surga. Ya, jadi dalam riwayat lain dijelaskan, wahai Rasulullah, wasiatkanlah kepadaku sebuah amalan yang bisa menghantarkanku kepada surga. Ini. Jadi berharap surga itu dibolehkan, silakan. Kita berdoa minta surga itu silakan saja, ya. Bahkan Rasulullah menganjurkan kepada kita untuk meminta surga yang paling tinggi, surga Firdaus. Ya, silakan kita minta surga kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para sahabat pun rindu untuk masuk ke dalam surga. Kemudian mereka minta, wahai Rasulullah, berikanlah aku amalan yang bisa masuk ke dalam surga. Kalau bisa amalannya yang singkat, mudah dihafal, mudah difahami, dan paling penting mudah diamalkan. Ya, mudah diamalkan. Maka Rasulullah mengatakan, la taghdab. Ya, jangan marah, jangan mudah marah. Bisa jadi mungkin orang tersebut suka marah, ya. Sehingga marahnya tersebutlah yang menjadikan dia melakukan hal-hal yang dilarang di dalam agama. Itu. Atau bisa jadi memang setiap muslim ini kalau bisa menahan marahnya, maka akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang besar sekali. Gitu. Dan begitulah seorang guru, ya, ketika menasehati kepada murid-muridnya, kasihlah nasihat-nasihat yang singkat dan padat, ya, yang mengena ke dalam hati, yang bisa mudah dihafal, diingat-ingat sepanjang hidup dia. Ya, sehingga nanti ketika sudah tua pun dia ingat terus nasihat gurunya. Oh, guru saya dulu waktu kecil selalu menasehati saya, jujurlah kamu. Nah, semua mas seperti itu. Kamu kalau jujur, maka kamu pasti akan sukses. Kamu pasti akan disukai oleh orang. Kamu pasti akan selamat di dunia ini. Jujurlah kamu. Nah, ini kata-kata yang singkat, padat, dan mudah diingat sampai kapanpun, dan insya Allah mudah diamalkan. Ini Rasulullah pun ketika menasehati kepada para sahabatnya demikian, ya, nasihatnya singkat-singkat, ya, kemudian mudah diingat dan mudah diamalkan. Gitu. Dan selanjutnya 3, kesabaran adalah kunci kemenangan dan keridhaan. Orang kalau mau bersabar, ya, pasti dia akan menang.
ya. Man sobaro dhafiro, kata sebuah mahfudhot ya. Barang siapa yang bersabar maka pasti dia akan menang. Ya, kita bersabar belajar terus sedikit demi sedikit, pasti nanti Allah akan kasih hasilnya. Kita akan menang. Kita bekerja sedikit demi sedikit, sabar gitu ya. Walaupun macet-macetan, walaupun capek-capek, panas-panas, pasti nanti Allah akan kasih kemenangan, Allah kasih hasilnya. Makanya tidak ada kesuksesan yang diperoleh secara instan, ya. Kesuksesan ya diperoleh secara kesabaran, ya, meniti kesabaran sedikit demi sedikit. Abdullah bin Umar bertanya kepada Nabi, apa yang bisa menjauhkan dari murkanya Allah? Yang bisa menjauhkan dari amarahnya Allah agar Allah nanti tidak marah, ya, baik di dunia ataupun di akhirat. Kata Rasulullah, la taghdab, ya. Artinya apa? Kalau kita ingin marah, ingatlah kalau kita marah Allah nanti akan marah kepada kita, gitu. Sebagaimana kita marah kepada orang lain, kepada makhluknya Allah, Allah akan marah kepada kita, gitu. Karena dia juga makhluknya Allah. Kenapa kita marah-marahi? Walaupun mungkin bersalah ya. Tetapi ya kita harus menyikapinya dengan yang santun, dengan sabar gitu. Gitu. Seperti kalau kita punya anak gitu ya. Anak kita salah, kemudian kepada orang lain, orang tersebut kan marah-marah kepada anak kita. Nah, kita pasti akan marah lagi kepada orang itu gitu. Kenapa? Karena itu anak kita. Ya, kalau salah ya jangan kemudian dibentak-bentak, diteriaki, diucapi kata-kata kotor, tidak seperti itu. Ya, kalau salah ada cara untuk meluruskannya, ya, ada cara untuk berbicara dengan baik, bukan dengan marah-marah seperti itu. Kemudian Hasan Al-Basri mengatakan ada 4 perkara yang barang siapa yang melakukannya maka dia akan dijaga dari setan, dijaga dari godaan setan, bisikan-bisikan setan, dan dijauhkan dari neraka. Ya, yang pertama menahan dirinya ketika ingin. Dia ingin melakukan maksiat, dia tahan. Ya, dia selalu menahan dirinya. Maka Allah akan jaga dia, jaga dari godaan setan, sehingga setan putus asa. Lah, ini udah nggak mempan lagi kalau digoda. Ya udah. Kemudian apa? Ketika merasa takut, dia tahan dirinya. Dia takut miskin, dia nggak mau korupsi. Walaupun takut miskin, dia tidak mau korupsi, dia maunya bekerja. Ya, dia takut dihina orang lain, dia tidak kemudian menyogok ya untuk mendapatkan jabatan tertentu, tidak. Nah, ketika birahinya bergejolak, dia pun bisa menahan dirinya. Ya, orang yang bisa menahan dirinya seperti nafsu itu seperti anak kecil, an-nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala hubbir radha wa in taftimhu yanfatimi, ya. Jadi nafsu itu seperti anak kecil. Anak kecil itu kalau dia ketika kecil tidak disapih, tidak dipaksa untuk lepas dari susu ibunya, maka dia sampai dewasa pun akan terus menyusu. Tetapi kalau ketika kecil dia itu disapih, ya, dia dilatih untuk lepas dari susu ibunya, maka dia pun akan terbiasa. Nah, kita juga sama, nafsu kita, kalau kita punya keinginan sesuatu ya yang dosa gitu ya, kemudian kita turuti, ya selamanya kalau tidak pernah dilatih untuk tidak dituruti, ditinggalkan, akan selalu ingin. Ya, ingin selalu itu, nuruti nafsu terus. Makanya harus disapih nafsu tersebut. Ya, kalau kita sapih, kita tinggalkan, kita rubah dengan kebaikan, ya, sibukkan diri kita dengan kebaikan-kebaikan, maka sedikit demi sedikit kita akan bebas, merdeka dari nafsu-nafsu tersebut. Kemudian yang keempat, ketika marah orang mungkin berbuat salah kepada kita, mungkin melukai kita, nah kita bersabar. Nah itu orang yang marah seperti yang ketika sabar, ketika dia terdolimi, maka dia akan dijauhkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya 4, kemarahan adalah kumpulan kejahatan. Nah ini kenapa kok Rasulullah berwasiatnya singkat,
la taghdab, jangan marah ini. Bahkan penanya ini mengulang-ulangi terus, Rasulullah ausini, ausini, ausini sampai 3 kali ya. Tapi nasihatnya itu aja. Ternyata marah ini adalah kalimat yang singkat tetapi padat. Maknanya sangat agung, mencakup berbagai macam kebaikan-kebaikan. Nah, sebaliknya marah ini juga mencakup berbagai macam keburukan-keburukan. Ya, ketika kita marah, kita pasti apa? Kita pasti akan mengatakan kata-kata yang kotor, ya. Sehingga apa? Kita berdosa. Ketika kita marah, mungkin kita akan bertindak fisik, ya, melukai orang, ya. Atau ketika kita marah, kita akan menghancurkan barang orang lain. Bahkan ketika marah bisa mungkin kita membunuh orang, gitu ya. Ketika marah kemudian kita naudzubillah menceraikan istri kita dan seterusnya. Jadi dari marah inilah ya api kecil bisa menjadi besar gitu. Ya, makanya dari ketika masih kecil harus segera disiram, harus segera dimatikan api tersebut sebelum menjadi besar gitu. Kemudian selanjutnya marah itu tanda lemah ya. Jadi orang yang marah justru menunjukkan dia itu lemah. Ya, orang yang cerdas, orang yang kuat justru dia bisa menahan emosinya. Ya, orang yang kuat dia hadapi dengan akal pikiran yang dingin ya, dia hadapi dengan pikiran yang dingin. Jangan dia itu inginnya marah-marah saja ya, inginnya dengan otot saja ya, tetapi hadapilah dengan akal, hadapilah dengan logika, hadapilah dengan kasih sayang begitu. Karena orang yang mengasihi kepada makhluk-makhluk Allah di bumi ini, maka Allah pun akan mengasihi kepada mereka. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis samai. Kasihilah orang-orang yang ada di bumi ini, penduduk bumi, kasihi kepada siapapun, kepada manusia, para pengemis, tetangga, yatim piatu, ya, hewan-hewan, tanaman, kasihi kepada mereka semuanya. Maka para penduduk langit, para malaikat pasti akan mengasihi kepada kita semuanya. Allah pun akan mengasihi kepada kita semuanya. Jadi sebenarnya ini hadis rohmah ini juga hadis yang pertama yang selalu diajarkan oleh para ulama-ulama kita ya. Mereka sebelum mengajarkan ya kitab-kitab mereka selalu memberikan ijazah kepada kita semuanya hadis rohmah ya, hadis rohmah yaitu apa? Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang suka mengasihi akan dikasihi oleh Allah yang Maha Pengasih. Itu kunci yang sangat agung ya. Jadikanlah sebagai prinsip hidup kita di dunia ini selama kita masih hidup, jadilah orang-orang yang pengasih. Pengasih tidak harus dengan harta kita, tetapi dengan senyuman kita, dengan bimbingan kita, dengan senyuman dengan apa yang kita miliki gitu ya. Kasihilah kepada semua makhluk Allah. Kita mengasihi mereka karena mereka makhluk Allah. Allah senang ketika makhluknya dikasihi. Kalau kita bisa mengasihi mereka, maka Allah akan mengasihi kita. Ini. Kemudian diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang yang kuat bukanlah orang yang jago bergulat, namun orang yang kuat adalah yang bisa menguasai dirinya ketika marah. Dampak negatif marah. Nah, dampaknya bisa berdampak pada diri kita sendiri. Diri kita, fisiknya, akhlak kita juga semakin buruk. Ya, orang kalau membiarkan sifat marah, tidak dilatih untuk bersabar, sampai nanti tua dia akan selalu seperti itu, mudah marah itu. Dan tidak baik ya, bisa naik darahnya ya. Kemudian bisa berbahaya pada kesehatannya, pada ruhiyahnya juga, tidak akan khusyuk di dalam ibadah orang yang pemarah seperti itu. Ya, dia dalam sholat dia memikirkan mendendam kepada seseorang, tidak bisa. Tapi orang yang penyabar, orang yang memaafkan, lah itu bisa tenang, khusyuk di dalam sholatnya. Jadi kepada dirinya dampaknya sangat banyak sekali. Dia akan berkata kotor, dia akan berbuat kekerasan, dia akan berbuat bahaya, ya, baik pada fisiknya, pada dirinya, gitu. Bagi masyarakat pun bahaya. Orang yang marah ini, ya, bisa melahirkan rasa iri, dendam, gitu, rasa benci.
tersebarnya kebencian di masyarakat. Nah ini orang kenapa dan Islam itu sangat menjauhkan dari perbuatan dendam dan benci. Ini orang makanya di dalam Islam tidak boleh kita ghibah, tidak boleh kita ngomongin keburukan orang. Kenapa? Karena akan tersebar kebencian-kebencian di masyarakat. Yang diinginkan agama Islam ini adalah tersebarnya rasa cinta di antara masyarakat, ya, rasa sayang di antara masyarakat itu. Itu yang diinginkan. Kalau sebuah masyarakat sudah saling mencintai, sudah saling menyayangi, saling menghormati, ya, saling memuliakan, itulah ciri-ciri masyarakat yang Islami, masyarakat yang madani, masyarakat yang modern, yaitu masyarakat yang saling mencintai, masyarakat yang menyayangi, masyarakat yang tidak saling curiga. Ya, tapi kalau masyarakatnya sebaliknya, naudzubillah, berarti itu masyarakat yang tidak Islami, walaupun ya di situ 100% agamanya Muslim. Kemudian mencegah kemarahan. Nah, bagaimana cara mencegah kemarahan? Kita harus ketahui dulu penyebabnya. Kenapa seseorang marah? Karena pertama, karena sombong. Dia merasa mungkin dirinya lebih tinggi daripada orang itu, sehingga dia merasa berhak untuk marah. Ya, seumpama atasan kepada bawahan. Berarti kan sombong, merasa tinggi hati, membanggakan diri sendiri, ya, atau dia punya sifat menghina orang, padahal dia biasa saja tapi suka menghina orang. Ini juga suka menimbulkan ya kemarahan-kemarahan ini. Makanya kita diharamkan ketika berbicara ada kalimat-kalimat merendahkan kepada orang lain. Ya, walaupun dalam bercanda pun kalau bisa jangan ada kata-kata yang merendahkan gitu ya. Rasulullah ketika bercanda pun tidak merendahkan orang. Rasulullah bercanda juga, bersenda gurau juga, tertawa juga, tetapi tidak merendahkan orang. Tidak bercanda yang dusta gitu. Maka silakan kita itu bercanda tetapi jangan dengan yang menghina orang. Kemudian juga berdebat. Nah, sebisa mungkin hindari perdebatan. Perdebatan yang tidak penting jangan kita ya, kalau ternyata terjadi perselisihan ya sudah, sebisa mungkin kita redam ya, kita saling menghormati. Mungkin di sana ada dalilnya, kita juga ada dalilnya, ada argumennya gitu. Makanya semakin orang berilmu dia akan saling menghormati. Man kasura ilmuhu qalla inkaruhu. Barang siapa yang banyak ilmunya, semakin luas ilmunya, maka akan semakin sedikit pengingkarannya, akan semakin sedikit dia itu menyalah-nyalahkan gitu. Ini kata para ulama. Kemudian yang kedua, bagaimana cara mencegah marah itu? Diantaranya adalah dengan membiasakan sifat sabar. Sifat sabar itu tidak instan, tetapi harus dibiasakan. Biasa untuk bersabar gitu. Ya, biasa ngantri. Ya, dulu kita waktu santri itu kan biasa ngantri, mau mandi ngantri, mau makan ngantri, mau jajan ngantri. Jadi serba ngantri sehingga terbiasa untuk bersabar ini. Nah, kalau orang biasa bersabar nanti dia tidak mudah marah. Kemudian biasakan untuk bersifat lemah lembut ketika berbicara dengan bahasa-bahasa yang lemah lembut, menggunakan kalau di Jawa ada kromo inggil gitu ya. Kemudian tidak tergesa-gesa. Kemudian ketika bergaulah dengan orang yang penyabar, ini juga sangat berpengaruh ya. Dengan siapa kita bergaul itulah sifat kita gitu. Kalau kita bergaul dengan orang yang penyabar, orang yang santun, maka insya Allah kita akan tertular dengan sifat-sifat baik tersebut. Makanya ketika kita di daerah tertentu seperti di Jogja ataupun di Jawa sana ya, di Solo, itu kan orangnya lembut-lembut. Kita ikut-ikutan jadinya. Ya, kita ikutan jadi bahasanya kita lembut. Kita orangnya menghormati, mudah untuk menghormati. Ketika lewat di depan orang tua kita nunduk. Nah, itu karena lingkungan itu sangat membentuk begitu ya. Tapi kalau di lingkungan yang wah nggak ada unggah-ungguhnya, ucapannya juga yang keluar adalah kebun binatang ya, seluruh Ragunan keluar semuanya. Ya, kemudian ketika di depan orang-orang tua biasa saja. Ya akhirnya anak-anak pun jadi itu kan seperti itu, yang ketika berbicara ya nggak ada apa-apa ya yang keluar kebun binatang gitu.
Kemudian juga dengan mengingat keutamaan orang yang menahan amarah. Ini, ketika kita mau marah, ingat kalau kita marah, Allah juga bisa jadi marah kepada kita. Ketika kita nahan amarah kita, Allah tidak jadi marah kepada kita kalau kita salah gitu. Kemudian selain itu juga dengan berta'awud. Ya, ketika kita mau marah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian rubah posisi. Kalau awalnya kita berdiri, duduklah. Kalau awalnya kita duduk, coba berbaringlah. Itu juga akan meredam amarah. Berhenti berbicara. Ketika marah, udah jangan ngomong. Kalau bisa diem aja dulu. Diem, ditahan dulu. Ya. Yang lawannya juga jangan ngomong terus gitu ya. Dia sudah berusaha untuk sabar, malah lawannya ngomong terus. Akhirnya meledak nanti. Kemudian yang ketiga, berwudhulah. Karena marah itu kan berasal dari api. Maka dengan berwudu ini juga bisa meredam amarah. Kemudian yang kedelapan, marah karena Allah. Marah itu kan tidak boleh asalnya. Tetapi kalau marah karena Allah bagaimana? Marah karena Allah ini tindakan yang terpuji. Kalau marah karena dendam, karena egonya, ya, karena harga dirinya sumpama dihina, nah, itu tidak boleh. Tapi kalau karena kehormatan Islam yang diinjak-injak, karena ada syariat Islam yang tidak diamalkan, nah ini boleh marah kita. Disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah marah. Namun jika larangan Allah yang dilanggar, satu kampung semua nggak mau sholat, satu kampung nggak mau zakat, satu kampung nggak mau puasa. Nah ini di sini kita boleh marah. Ini kenapa tidak pada sholat? Kenapa tidak puasa? Nah, Rasulullah tidak marah kecuali ketika perintah Allah dilanggar atau ketika kehormatan Islam diinjak. Makanya ada syariat jihad, ya. Jihad itu kan sebagai bentuk marah, ya, bentuk marah dari kaum muslimin kepada orang-orang kafir. Di dalam surah Taubah ayat 14 Allah berfirman, qatiluhum yu'adzibhumullahu biaidihim wa yukhzihim wa yansurkum alaihim wa yashfi sudura qaumim mu'minin. Ya, perangilah mereka. Niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan perantara tanganmu, dan Dia akan menghina mereka dan menolongmu dengan kemenangan atas mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman. Gitu. Kemudian yang terakhir, orang marah bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Ya, ketika dia marah, ketika marah dia membunuh, dia harus tanggung jawab. Ya, harus dikisos, dibunuh juga. Atau kalau tidak, dia membayar diat. Kalau ketika marah dia mentalak istrinya, maka jatuh talaknya. Walaupun ketika dia marah, ketika mentalak dia marah, mungkin lepas kontrol gitu ya. Tetap talaknya itu jatuh. Dan hadis ini juga mengajarkan kepada kita agar selalu mencari nasihat dan mencari ilmu pengetahuan. Jangan pernah kita cukup dengan satu nasihat. Kita ketemu dengan ulama, minta nasihat. Kita ketemu dengan guru kita, minta nasihat. Guru, tolong kasih saya nasihat. Guru, kasih saya doa, ya. Guru, kasih saya pesan, gitu ya. Karena itu akan menjalin robitoh, akan menjalin ikatan kita dengan guru kita, gitu. Sehingga nanti ya semoga guru kita ini bisa memberikan syafaat di akhirat, gitu. Nah, kemudian kita juga jangan mengajarkan kepada kita agar selalu menuntut ilmu, mencari ilmu, ya, pada siapapun dan kapanpun. Ya, walaupun kita mungkin sudah tidak muda lagi, terus menuntut ilmu sampai ajal menjemput kita. Hadis ini juga mengisyaratkan agar sedikit bicara, jangan terlalu banyak bicara. Ya, ketika marah biasanya tuh banyak bicara, banyak ngomong, banyak mengucapkan kata-kata yang menimbulkan tersinggungnya orang lain gitu. Tapi lebih baik banyak bekerja. Ya, sedikit bicara tetapi banyak bekerja, dan juga banyaklah memberikan keteladanan yang baik kepada orang. Ya, jangan banyak nyinyirnya, jangan banyak protesnya, jangan banyak ngeluhnya, tapi nggak ada kerjanya,
nggak ada contoh yang baiknya. Ya, seorang mukmin yang baik adalah yang banyak bekerjanya. Silakan kita seumpama kritik boleh silakan, tetapi kita juga harus melihat diri kita. Kita sudah belum bekerja, kita sudah belum memberikan teladan yang baik kepada yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah pas jam 10. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan. Silakan. Salah bertanya Ustadz. Waalaikumsalam, silakan. Tadi kan Ustadz menyinggung masalah kalau marah dalam terus mengatakan kata-kata talak ya Ustadz. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa kalau dalam kondisi marah itu tidak terjadi talak gitu Ustadz. Sedangkan ada beberapa suami juga yang mungkin temperamental ya, itu dia mengucapkan beberapa kali dalam artian udah bercerai tapi tidak, maksudnya saya talak 1, talak 2 tidak. Ini bagaimana nih Ustadz? Ya memang mentalak istri dalam kondisi marah ini diperselisihkan ulama. Cuma pendapat yang jumhur, mayoritas ulama, dan pendapat yang kuat juga, marah ini ketika orang mencerai dalam kondisi marah ini jatuh talaknya. Gitu. Karena ketika dia marah itu dia masih sadar. Ketika dia marah, apa yang dia ucapkan itu sadar. Itu makanya jatuh talaknya, dan juga sebagai hukuman bagi dia. Hukuman bagi orang yang marah tersebut. Sama seperti orang yang orang yang orang yang mabuk ya. Orang yang mabuk ketika dia memecahkan barang orang lain, dia harus bertanggung jawab. Nggak bisa dia beralasan, oh saya kan mabuk, saya nggak sadar gitu. Enggak, sebagai hukuman bagi kamu mabuk ya, kamu harus menanggung jawab atas segala perbuatan kamu gitu. Ya. Lalu kalau tidak istilahnya menikah lagi terus jadi zina itu Ustaz, gimana? Suaranya kok putus-putus, hukumnya Bu. Perkawinan itu kalau tidak akad lagi itu. Gimana? Tadi suaranya putus-putus, saya kurang jelas. Jadi kalau tidak terjadi akad lagi, akhirnya hukumnya zina dong Ustadz, itu pernikahannya selamanya gitu. Iya, kalau suami mengatakan kalimat talak itu kan harus jelas maksudnya. Kalau ancaman dengan pernyataan itu beda. Ancaman dengan pernyataan itu beda. Ketika suami mengucapkan, saya talak kamu saya cerai, itu udah pernyataan. Kamu saya cerai. Tapi kalau ancaman itu belum jatuh, baru ancaman. Gitu. Beda ya Ustaz, ancaman dengan pernyataan. Beda, ancaman dengan pernyataan itu beda. Nah, kalau ternyata dia pernyataan berarti sudah jatuh, tapi kalau ancaman belum. Gitu. Ya. Kayak gini lagi, kamu saya cerai nih, gitu. Itu kan ancaman. Ya. Itu belum jatuh. Tapi kalau dia bilang kamu saya cerai, maka jatuh talak 1. Itu talak 1. Maka ketika dia tidak merujuk sampai habis masa iddahnya, ya, maka dia harus mengakad lagi, akad baru lagi. Gitu. Iya. Ya, terima kasih Ustaz penjelasannya. Ya, sama-sama. Silakan yang lain. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Betul. Maaf nih nggak buka kamera. Iya, sama saya juga. Jadi kalau misalnya, bagaimana kalau
pernyataannya itu seperti sindiran, kayak misalnya saya pulangkan aja kamu ya sekarang ke rumah orang tua. Nah, seperti itu Oh termasuk iya. talak. Kan banyak kita kayak gitu Iya. kan. Kalau pernyataannya berupa sindiran itu namanya talak kinayah. Kinayah. Kalau kinayah itu digantungkan kepada niat pengucapnya. Gitu. Ya, suami mengucapkan pulang kamu ke rumah orang tua. Itu kan pernyataan kan, pulang kamu ke orang tua. Itu ditanya suaminya, maksudnya pulang itu apa? Pulang cerai, udah kita putus, atau ya pulang aja gitu. Saya lagi pengen sendiri gitu kan. Nah, kalau ternyata dia maksudnya yang pertama berarti jatuh talak. Tapi kalau maksudnya yang kedua ya berarti enggak gitu. Berarti emang harus diinin dulu ya, ditanyain Nanya dulu. lagi ya, kalau istri yang tahu ya nanya lagi, apa maksudnya? Maksudnya apa gitu. Nah, nanti kan dia memperjelas lagi suaminya gitu. Iya, terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Silakan yang lain. Nah, ini ada nih. Saya bacakan dulu dari Ibu Eni. Ustadz bertanya bagaimana dengan orang yang marah kemudian menyumpahi agar usahanya tidak akan lancar. Bagaimana Ustadz? Karena telah dibohongi dan dirugikan finansial. Kita itu diharamkan ya mendoakan yang jelek kepada orang lain ya. Kita itu tidak dianjurkan seperti itu. Ya. Kalaupun kita sangat marah sekali, kita tinggal mengatakan la haula wala quwata illa billah atau hasbunallah wa ni'mal wakil. Artinya aku serahkan urusannya kepada Allah. Ya Allah, terserah engkau mau ngapain gitu. Ya. Allah nanti yang lebih bijaksana akan memberikan balasannya seperti apa. Nah, kalau kita membalas dengan mendoakan jelek, ya nggak ada bedanya kita dengan dia, sama-sama buruk berarti kita, ya, sama-sama kita jelek juga. Nah, kita kan nggak pengen seperti itu. Kita itu ingin selalu dalam kondisi baik, ya, kondisi soleh, kondisi orang baik. Maka ketika orang mendolimi kita, membohongi kita, ya sudah, serahkan kepada Allah yang lebih berkuasa gitu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi saya dan Allah lah sebaik-baiknya zat yang dipasrahi urusan. Kita pasrahkan kepada Allah. Allah gitu. Ya, Bu. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bu Endang mau nanya ini. Silakan, Bu. Ya. Ini ada misalnya seorang suami mengucapkan talak kepada istrinya berkali-kali begitu Ustaz, tapi masih satu rumah, bagaimana hukumnya? Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, talaknya gimana ucapannya? Kalau cuma talak. Sedang marah gitu, kamu tak talak gitu loh. Dan Ustaz, iya, bagaimana ya? Kayak orang tua. Iya, kan tadi saya jelaskan kalau berupa pernyataan, kamu saya talak, berarti itu pernyataan, Bu. Berarti jatuh. Oh jatuh. iya. Kalau sudah pernyataan berarti jatuh gitu. Iya, tapi masih satu rumah itu bagaimana Ustadz? Ya, emang udah berapa kali ditalak? Iya, sudah berkali-kali tapi belum ke pengadilan begitu loh Ustadz, bagaimana? Ya, kalau kayak gitu gini ya, ada pendapat ya di dalam kalau Bapak Ibu ke pengadilan agama itu mereka mengambil pendapat yang mengatakan bahwa talak itu tidak jatuh kecuali harus ada saksinya, harus dipersaksikan gitu. Sehingga kalau tidak di pengadilan agama maka tidak sah menurut mereka gitu. Tapi kita sebagai kaum muslimin, pendapat jumhur ulama itu tetap sah walaupun tidak ada saksinya. Makanya harus hati-hati dalam masalah ini, dalam masalah mengucapkan talak. Ya, suami juga harus paham, istri juga harus paham. Ya, kalau sudah bilang talak ya udah konsekuensinya dia harus apa?
Bisa. Bisa, iya, jangan serumah terus. Nanti zina iya. terus nanti malah. Iya. Gitu. Ya, Wallahu terima a'lam. kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Ada lagi? Silakan. Tanto itu. Ya pijet mana? Silakan. Dipateni aku ngomong dipateni sih. Aku ngomong dipateni. Oke, kalau nggak ada, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Insya Allah masalah talak kita bahas di fikih keluarga ya, bab khusus tentang talak. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah menyempatkan waktunya. Semoga diberikan ilmu yang bermanfaat. Semoga kita semuanya terlindungi oleh Allah dari segala macam sifat-sifat buruk ya. Ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Ya, sama-sama. Mohon izin.